Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah majelis taklim ahli tiba, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan atas kalian al-qital, perangan, wa huwa kurhul lakum, padahal peperangan tersebut dibenci oleh kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun ternyata itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau mencintai sesuatu namun itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kalian tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba artinya diwajibkan, ya. Dan ini dalam Al-Qur'an misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu, ya. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasanya sungguhnya salat itu ada kitaban, waktu yang telah diwajibkan, yang telah ditentukan. Jadi kutiba maknanya adalah diwajibkan. Alaikum al-qital. Qital maksudnya adalah berperang, ya, berjihad. Dan dahulu kaum mukminin dilarang untuk berjihad, ya. Di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih di Mekah, kaum muslimin disiksa, sebagian mereka sampai ada yang dibunuh seperti keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, ada yang disiksa seperti Bilal, ya. Namun tidak diwajibkan jihad ketika itu. Tapi kaum muslimin disuruh untuk bersabar sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati keluarga Yasir ketika Yasir dibunuh, istrinya Sumayyah juga dibunuh oleh Abu Jahal. Nabi hanya berkata, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya janji Allah bagi kalian adalah surga. Dan dilarang untuk berjihad ketika itu, ya. Kata Allah, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maafkanlah, lapanglah dada sampai Allah datangkan keputusannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke kota Madinah, kemudian baru mulai diizinkan untuk membalas. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk membalas dan sungguhnya mereka dizalimi. Sampai akhirnya Allah perintahkan untuk berperang ketika kaum muslimin sudah kuat. Baru turunlah firman ini, kutiba alaikumul qitalu, telah diwajibkan sekalian berperang, berjihad. Itu ketika Nabi sudah di Madinah dan kaum muslimin sudah membentuk suatu negara kaum muslimin dan sudah memiliki kekuatan, maka diwajibkan untuk berperang melawan orang-orang musyrikin yang telah menzalimi kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin dari negeri mereka, yang melarang kaum muslimin untuk bisa beribadah di Masjidil Haram, maka diwajibkan berjihad setelah itu. Kata Allah, wa huwa kurhul lakum. Dalam kondisi sini waw haliyah, dalam kondisi huwa, dia dibenci oleh kalian. Dan dia di sini maksudnya adalah jihad. Dibenci, wa huwa kurhul lakum, dibenci oleh kalian. Kurhun adalah masdar tapi maknanya adalah isim maf'ul. Kurhun maksudnya makruh. Dia dibenci, yaitu jihad dibenci oleh kalian. Ya. Dan terkadang masdar maknanya adalah isim maf'ul seperti kurhun maknanya makruh, raddun artinya mardud, ya. Misalnya man amila
amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan tidak dicontoh dari kami, fahuwa raddun ay fahuwa mardud. Maknanya isim maf'ul, dia masdar tapi maknanya isim maf'ul. Jadi wa huwa kurhun lakum, kurhun maksudnya makruh. Maksudnya makruh. Dibenci oleh kalian. Apa yang dibenci adalah jihadnya, bukan syariatnya. Yang dibenci oleh tabiat. Oleh tabiat atau jiwa adalah perang. Bukan syariat kewajiban perang. Artinya Allah menjelaskan secara tabiat tidak ada yang suka namanya perang. Tidak ada yang suka melukai orang, tidak ada yang suka dilukai, berat perjalanan jauh kemudian harus menumpahkan darah musuh. Ini perkara yang tidak secara syariat, secara tabiat seorang tidak suka. Tetapi wajib bagi kalian untuk kalian lakukan, ya. Oleh karenanya ada syariat-syariat yang mungkin hati kita tidak suka, tapi sungguhnya itu baik bagi kita. Makanya setelah itu Allah berfirman, wa asa, kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kau benci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Bisa jadi membenci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu ternyata buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di akhir ayat Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak mengetahui. Allah yang tahu sementara kalian tidak mengetahui. Nah, ini perhatikan. Jadi ada sebagian syariat yang mungkin secara jiwa kita nggak suka ya. Terkadang kita alami ya. Misalnya kita laki-laki terkadang mungkin rasa malas harus ke masjid. Tapi itu syariat. Kita maunya tidur misalnya, begadang, terus sudah waktu subuh, azan berkumandang, aduh berat sekali kita mau ke masjid. Belum lagi imamnya qomatnya lama, belum lagi imamnya bacanya lama. Kita pinginnya cepat, ya. Tapi kita tahu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu namun baik bagimu, maka kita berangkat. Ini contoh hal sederhana yang jiwa kita tidak suka tapi ternyata lebih baik bagi kita. Ya, kalau itu sesuai dengan syariat. Contoh misalnya banyak para wanita secara tabiat tidak suka dengan syariat ta'addud, syariat poligami. Wajar. Siapa yang ingin dimadu, siapa yang ingin cinta terbagi, siapa yang ingin hari biasanya sepekan penuh bersama suaminya ternyata harus berbagi hari dengan wanita yang lain. Wajar jika tidak suka dengan hal tersebut, tidak sesuai dengan hawa nafsu, tapi dia harus ingat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Baik bagi kalian. Dan ini kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ini berlaku bagi seluruh perkara syariat ya. Kaidah ini berlaku ya untuk perkara syariat adalah suatu kepastian. Kepastian lebih baik. Jadi apa yang kita suka, padahal itu disyariatkan, itu pasti lebih baik, ya, pasti lebih baik bagi kita. Terkadang kita puasa kita nggak suka, terkadang kita berhaji capek harus melempar jamarot siang-siang, kita nggak suka. Pinginnya kalau bisa santai, pinginnya seperti, tapi yakin apa yang disyariat itu yang lebih baik bagi kita. Termasuk diantaranya jihad. Jihad kalau sesuai dengan syariat, ya disyariatkan maka itu lebih baik bagi kita daripada dengan berjihad, maka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama mendapatkan banyak manfaat, bisa menebarkan dakwah, bisa membuat orang semakin mengenal Islam, kemudian negeri Islam semakin meluas dan banyak hal ya, banyak kebaikan ya.
akhirnya bisa unggul, bisa menang ya. Lain halnya kalau tidak berjihad ya, maka terdominasi, terkalahkan, mundur dan yang lainnya. Jadi untuk masalah syariat, apa saja syariat yang hati kita kurang suka, pasti lebih baik kita. Kata Syekh Sa'di demikian. Ini muttarid dalam masalah syariat, maka itu berlaku. Tapi kalau untuk perkara dunia ya, selama kita sabar, maka ini berlaku. Kalau kita enggak bersabar, belum tentu berlaku. Ya, ada hal-hal di perkara dunia yang kita tidak suka. Maka bagaimana kita menghadapinya? Kalau kita bersabar, kita bersabar dengan perkara dunia yang kita tidak sukai, maka itu pasti baik ujungnya. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita tidak bersabar, belum tentu baik bagi kita. Ya. Maka untuk perkara dunia yang tidak kita sukai, jika kita bersabar, maka pasti baik bagi kita. Bersabar artinya kita menjalani sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti baik bagi kita. Bagi kita penghujungnya. Jika kita tidak sabar, maka belum tentu baik bagi kita. Makanya ada perkataan al-khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku bagi orang yang menjalankan syariat ketika ditimpa dengan hal yang dia tidak sukai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair." Menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruhnya baik baginya. In asabahu sarra syakara fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau ditimpa dengan perkara yang buruk dia bersabar, fa kana khairan lahu, maka lebih baik baginya. Maka syarat agar kita bisa menempatkan perkataan semua pilihan Allah yang terbaik, artinya jika kita bersabar menghadapinya. Kalau kita enggak bersabar, bisa jadi musibah bertambah. Bukan lebih baik bagi kita, bisa lebih buruk, semakin terpuruk. Dan banyak orang seperti itu, dikasih ujian, dia semakin parah ya, dan semakin terpuruk, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa min nasi may ya'budullah ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia, sebagian orang ada yang beribadah hanya di ujung-ujung saja. Ya, kalau dia mendapatkan kebaikan maka dia tenang, tapi kalau diuji dengan perkara yang buruk maka dia berbalik, khasirat dunya wal akhirah. Maka syaratnya agar kaidah ini berlaku, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik bagi kalian, baik kalau perkara syariat jelas, ya, perkara dunia maka kita harus sabar menghadapinya. Ini poin penting bagi kita. Kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihat kepada para ya kita semua, ada perkara syariat yang mungkin kita kerjakan kelihatannya tidak menyenangkan, tapi itu syariat, kita harus sabar menghadapinya. Yakin di balik itu pasti ada kebaikan, pasti ada kebaikan ya. Ada cerita yang saya pernah ceritakan, tapi saya ceritakan kembali. Ya. Jadi saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala. Jadi ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki. Kemudian dia punya teman dekat. Teman dekatnya itu cacat, tidak bisa berdiri, dia berjalan dengan merangkak. Maka dia minta izin sama suaminya, itu teman dekatnya, dia ingin menolong temannya. Akhirnya suaminya izinkan. Maka akhirnya teman perempuannya tersebut tinggal di rumahnya. Ketika tinggal di rumahnya, suaminya mengatakan, "Gini enggak boleh secara syar'i. Saya tiap hari melihat ini wanita, ya, saya tidak tidak halal bagi saya. Ya, supaya dia bisa tinggal sini dengan halal, ya, harus dinikahi." Padahal cacat wanita itu. Akhirnya sang wanita mengizinkan. Ya, silakan nikah dengan wanita tersebut. Akhirnya suaminya menikahi temannya tersebut. Dijalani kehidupan rumah tangga. Akhirnya suaminya bilang lagi, "Saya sudah menikah dengan temanmu dan tidak adil bagi saya kalau saya tidak menggaulinya. Dia juga istri." Ya, akhirnya diizinkan untuk digauli. Subhanallah, suaminya menggauli wanita yang cacat tadi. Ternyata wanita tadi, lihat bagaimana wanita pertama taat kepada syariat. Dia mungkin tidak suka, tapi dia jalanin aja. Ternyata wanita tersebut punya anak. Dari wanita cacat tadi, punya anak, anaknya normal. Terus anak kedua normal, kalau tidak salah anak ketiga atau anak keempat. Sampai 4 anak atau 3 anak, wanita cacat tadi meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, akhirnya anak semuanya dipelihara oleh wanita pertama.
Subhanallah, kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, ini anak 4 orang sekarang, ya, kalau tidak salah mungkin di Jeddah atau di mana saya lupa, pokoknya di Arab Saudi. Ini 4 orang berlomba-lomba untuk berbakti kepada ibu mereka ini, bukan ibu kandung, tapi wanita yang baik tadi, ya. Rupanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak melewati wanita yang lain. Setelah melahirkan 4 orang anak, wanita cacat tadi meninggal. Akhirnya anak tadi dipelihara oleh wanita ini, akhirnya benar-benar dianggap sebagai ibu kandung mereka dan benar-benar berbakti sampai mereka ribut kalau sudah waktunya gantian rumah, jadi mereka saling ngantri. Pokoknya kalau sudah misalnya anak pertama, anak kedua, ketika kalau jatah anak pertama sudah habis, anak kedua sudah ngantri. Sekarang jatah ibu tinggal di rumah saya, ditunggu, nggak ada harus ibu rumah ke rumah saya. Nanti sudah di rumah kedua datang anak ketiga. Pokoknya habis ini ibu ke rumah saya. Jadi ibunya pindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, hidup dengan penuh bahagia, dihormati oleh anak-anaknya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu, itu baik-baik kalian. Yang penting seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat. Banyak syariat yang terkadang kita tidak suka, ya. Tabiat manusia kita pinginnya bebas. Pinginnya semuanya boleh, ya. Tapi ternyata ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh. Banyak. Tapi yakin itu lebih baik bagi kita. Ya, kalau kita mau disuruh bebas, kita pingin melihat apa yang pingin kita lihat, kita pingin makan apa yang kita pingin makan, kita pingin jalan-jalan, kita pingin libur ke masjid, kita pingin libur puasa. Tapi yakinlah, semua yang Allah syariatkan kepada kita, kalau itu syariat bagi kita, maka lebih baik bagi kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Berarti ini saya Utsaimin punya faedah yang bagus, dia mengatakan di sini, wallahu ya'lamu, Allah yang tahu. Perhatikan sini. Allah yang tahu. Tahu apa? Objeknya enggak disebutkan. Objek tidak disebutkan. Ini dalam kaidah tafsir, ya, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di gurunya rahimahumullah. Kalau objek tidak disebutkan memberikan faedah keumuman, ya, dan ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Allah tidak menyebutkan objek, ya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang para penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun." Sungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan di hari kiamat kelak, 'alal ara'iki yanzurun, dan mereka di atas dipan-dipan memandang. Memandang apa tidak disebutkan. Kata para ulama, umum mencakup seluruh pandangan yang mereka lihat, semuanya membahagiakan mereka. Di antaranya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ketika objek di maf'ul bihnya, objeknya dihilangkan, tidak disebut dalam Al-Qur'an, berikan faedah keumuman. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui. Artinya banyak hal yang Allah tahu yang berkaitan dengan kebaikanmu. Yang Allah lebih tahu kebaikanmu daripada dirimu sendiri. Ya. Dan Allah lebih sayang kepada dirimu daripada dirimu sendiri sayang kepada dirimu. Allah lebih sayang kepada dirimu daripada sayang orang tuamu kepadamu. Allah lebih sayang kepada dirimu daripada dirimu terhadap dirimu sendiri. Kita enggak tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi, wallahu ya'lam, Allah lebih tahu. Segala hal Allah tahu yang terkait dengan kemaslahatan kita. Kita enggak tahu. Wa antum la ta'lamun, sama. Dan kalian tidak mengetahui, ini juga tidak mengetahui apa. Objeknya juga dihapus. Objeknya juga dihapus. Artinya apa? Kalian asalnya tidak tahu apa-apa. Dan Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui. Kita ini jahil, enggak ngerti banyak. Menurut kita ini baik bagi kita, ternyata tidak baik. Kita pun mengetahui kebaikan cuma sebagian sisi, tidak tahu secara sempurna. Yang tahu segala hal terbaik bagi kita secara komprehensif, segala sempurna adalah Allah semata. Hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja terkadang menyangka suatu baik, ternyata tidak baik. Bukankah dalam beberapa ayat Allah menegur Nabi SAW? Nabi melakukan yang menurut Nabi itu yang terbaik, ternyata salah. Allah tegur Nabi dalam beberapa ayat. Kenapa? Karena wallahu ya'lamu, Allah yang lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Nah, kalau kita pikirkan hal ini, maka kita bisa husnudzon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa sabar dengan apa yang menimpa kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai ternyata baik bagi kita, ya. Ini ayat yang pertama yang kita bahas. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad kepada kaum muslimin yang jihad tersebut tidak disukai oleh hati mereka secara tabiat, bukan syariatnya tapi jihadnya tersebut, tetapi Allah sebutkan meskipun dibenci oleh kalian bisa jadi apa yang kalian benci ternyata baik bagi kalian. Sebaliknya bisa jadi apa yang kalian suka ternyata buruk bagi kalian. Allah yang lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepada engkau, ayat 217. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram, ya. Apa hukum berperang di bulan haram? Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah bahwasanya berperang di bulan haram itu hukumnya dosa besar, kabir, dosa besar. Ya. Wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi. Namun menghalangi orang dari jalan Allah, kufur kepada Allah, wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu, dan menghalangi orang masuk ke Masjidil Haram dan mengeluarkan penghuni Masjidil Haram itu penghuni Mekah, mengusir penduduk penghuni Mekah dari kota Mekah. Minhu akbaru indallah, itu lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar daripada berperang di bulan haram. Ya, wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada membunuh di bulan haram. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan senantiasa mereka tiada henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian menuju kekufuran jika mereka mampu. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah orang-orang yang gugur amal mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam neraka jahanam. Baik, ayat ini dibuka dengan yas'alunaka, ya. Yas'alunaka anis syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepada engkau, kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anis syahril harami qitalin fi, tentang hukum berperang di bulan haram. Di bulan haram. Kita tahu bahwasanya para sahabat sebenarnya disebut dalam hadis, mereka jarang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka segan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak langsung nanya, kalau ada pertanyaan langsung nanya, enggak. Sampai dalam Al-Qur'an yas'alunaka 'anil syahril, yas'alunaka, tidak banyak, entah ada sekitar 10-an ya. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ya, mereka bertanya kepada engkau tentang hukum judi dan khamar. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi, mereka bertanya tentang bagaimana hukum berperang di bulan haram. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau tentang hukum haid. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada engkau apa yang hendaknya mereka infakkan. Kemudian misalnya yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepada engkau tentang anak yatim. Demikian juga yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada engkau tentang anfal, tentang harta dalam peperangan. Tidak banyak. Makanya para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui yang datang kemudian bertanya. Karena kalau Badui mungkin dia cuek aja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang namanya orang Badui, ya. Seperti dalam hadis bagaimana dia datang, Nabi sedang ceramah di Masjid Nabawi atau sedang di Masjid Nabawi, atau dia kencing di pojok masjid, cuek aja, cuek bebek, ya. Yang namanya orang Arab Badui. Makanya terkadang mereka langsung datang, orang Arab Badui tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat senang. Karena kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban, dan jawaban tersebut pasti ada ilmunya. Sampai sebagian orang Arab Badui dikasih hadiah untuk bertanya, sahabat kasih hadiah untuk tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sendiri begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat segan untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pertanyaan mereka tidak banyak, ya. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi, mereka bertanya kepada engkau tentang hukum berperang di bulan haram. Bulan haram, kita tahu bulan ada dua. Ada Ashhurul Hurum, ada bulan bukan haram. Ya, Ashhurul Hurum, bulan haram ini ada 4, ya. Itu Dzulqa'dah,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Salah satu mutataliyat ini berturut-turut ya. 3 ini berturut-turut. Rajab terpisah sendiri. Karena kita bulannya Muharram, Safar, pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban. Jadi Rajab bulan ke-6 ya, bulan ke-7. Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9 ya. Jadi adapun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berurutan. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan pertama. Kemudian bulan haram berikutnya adalah bulan Rajab, bulan ke-7 sehingga jauh ya. Terpisah sendiri. Ini bulan-bulan haram. Sisanya bukan bulan haram ya. 6 bulan yang lain, 8 bulan yang lain. Yang lainnya, ini bukan bulan haram. Nah, bulan haram ini ada ketentuannya, di antaranya tidak boleh berperang di bulan haram. Tidak boleh berperang di bulan haram. Ini sudah berlaku, ketentuan tidak boleh berperang di bulan haram ini sudah diakui oleh orang jahiliyah dahulu. Tidak boleh menumpahkan darah di bulan haram. Dan ini diakui oleh orang jahiliyah. Diakui sejak zaman jahiliyah. Jadi kalau mereka berperang di luar bulan ini, nanti Rajab nggak perang lagi, nanti Sya'ban boleh perang lagi, seperti itu. Jadi mereka ada aturannya ya. Tersebutlah pada suatu kejadian, sebagaimana disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengirim sariyah. Sariyah itu pasukan kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahshin radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi SAW suruh bawa 8 orang, 9 orang. Rasulullah SAW suruh berjalan Rasulullah kasih surat. Kemudian Rasulullah SAW suruh jalan selama 2 hari. Setelah itu baru kemudian dibuka suratnya. Maka berjalan Abdullah bin Jahshin dengan 8 pasukannya, dia 9 atau sama dia 10. Kemudian setelah 2 hari berjalan dia buka surat. Maka Rasulullah SAW suruh lanjut perjalanan dan akan ada Quraisy, akan ada kafilah dagang Quraisy yang lewat, maka tu'limuna an akhbarihim, maka kabarkanlah kepadaku tentang kabar mereka. Rasulullah tidak suruh menyerang mereka, tapi Rasulullah SAW suruh awasi dan beri kabar tentang kafilah dagang tersebut. Ya. Dan Rasulullah sebutkan, kalau kamu sudah buka surat oleh Abdullah bin Jahshin, tanyakan kepada yang lainnya. Yang mau pulang silahkan, tidak dipaksa. Kalau kalian pulang, kau jalan sendiri. Maka setelah dibuka surat, kemudian dibacakan kepada 8 anak buah, Abdullah bin Jahshin mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalian boleh pulang. Mau pulang silahkan. Kalau kalian pulang, saya akan jalan sendiri. Kalau mau ikut silahkan. Akhirnya mereka mengatakan, kami yang ingin mati syahid, jalan. Ya. Akhirnya mereka mengatakan, kami ingin apa yang kau ingin juga. Nargob bima matargob. Kami ingin. Akhirnya mereka semuanya berjalan. Sampailah di suatu tempat mereka bertemu dengan rombongan kafilah dagang yang dipimpin oleh Amr bin al-Hadrami. Amr bin al-Hadrami salah seorang dari orang-orang musyrikin. Maka ketika itu di bulan Rajab, ada yang mengatakan di akhir bulan Rajab, hari terakhir. Maka akhirnya diseranglah oleh Abdullah bin Jahshin dan akhirnya Amr bin al-Hadrami ini dibunuh. Kemudian Rasulullah diambillah hartanya, dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kejadian ini tentu melanggar kode etik yang diakui oleh orang-orang jahiliyah tatkala itu. Orang Arab mengetahui bahwasanya bulan-bulan haram tidak boleh berperang. Sementara Abdullah bin Jahshin membunuh kejadian pada bulan Rajab ya. Jadi Abdullah bin Jahshin membunuh Amr bin Hadrami, Amr ibn al-Hadrami, musyrik ya, dibunuh di bulan Rajab. Nah ini jadi masalah. Akhirnya
orang-orang musyrikin pun mencela kaum muslimin. Kaum muslimin apa itu? Mereka melakukan pelanggaran. Mereka membunuh di bulan Rajab, padahal bulan haram. Ini jadi bahan cercaan. Ya. Para sahabat sedih karena mereka berijtihad dan mereka salah. Karena mereka bilang, ini gimana dibiarkan. Ya, karena ini kan sudah masa perang ketika itu. Karena mereka baru berhijrah, diusir, harta mereka diambil. Dan Nabi suruh cek kafilah dagang tersebut. Namun Abdullah bin Jahsh yang berijtihad, akhirnya dia salah dan dia membunuh Amr bin Hadrami. Intinya akhirnya kaum muslimin dicela tatkala itu, ya. Maka Allah jelaskan kepada kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepada engkau tentang berperang pada bulan-bulan haram. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qul qitalun fihi kabir. Qul qitalun fihi kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah itu adalah dosa besar. Dosa besar. Jadi Allah tidak mengingkari bahwasanya berperang, membunuh orang pada bulan haram adalah dosa besar. Ya. Ini dosa besar. Tetapi setelah itu Allah jelaskan, ada yang lebih besar daripada itu. Kata Allah, wasaddun an sabilillah. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Membunuh. Sini ada namanya. Kalau kita adakan perbandingan. Ya. Kesalahan kaum muslimin. Kesalahan kaum musyrikin. Jadi kesalahan kaum muslimin apa? Membunuh di bulan Rajab. Membunuh di bulan Rajab. Padahal bulan haram. Bulan Rajab. Bulan haram. Ini dosa besar. Tidak diragukan ini adalah dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, qitalun fi kul qitalun fihi kabir. Itu dosa besar. Tapi satu kesalahan. Tapi kita bandingkan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin Arab. Allah bandingkan wasaddun an sabilillah. Pertama, menghalangi orang dari jalan Allah. Dari jalan Allah. Ini kesalahan pertama. Ya. Taib, menghalangi orang di sini dari jalan Allah apa maksudnya? Bisa maknanya wasaddun an sabilillah, sad bisa jadi fi'il lazim, bisa jadi fi'il mutaaddi. Dan ini dalam bahasa Arab saddun bisa fi'il lazim, fi'il mutaaddi. Lazim maksudnya tidak memerlukan objek dan mutaaddi memerlukan objek. Artinya menghalangi dari jalan Allah bisa jadi artinya menghalangi diri sendiri. Dia menghalangi diri sendiri. Orang-orang musyrikin menghalangi diri sendiri dari jalan Allah atau menghalangi orang lain. Orang lain dari jalan Allah. Dua-duanya mereka lakukan. Mereka sendiri tidak mau menempuh jalan Allah dan mereka menghalangi orang lain untuk tidak menempuh jalan Allah. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi. Yang kedua, kafir kepada Allah. Kafir kepada Allah. Yang ketiga kesalahan mereka wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu. Ya, wa kufrun bihi wal masjidil haram. Yang ketiga menghalangi orang dari Masjidil Haram. Orang ingin beribadah dari Masjidil Haram. Yang keempat kesalahan mereka adalah wa ikhraju ahlihi minhu, mengusir penduduk Masjidil Haram. Masjidil Haram maksudnya Mekah ya. Tanah haram maksudnya. Tanah haram. Mengusir penduduk Masjidil Haram dari tanah haram. Kata Allah, akbaru indallah. Ini lebih besar dosanya
akbar ya. Akbar. Itu lebih besar dosanya. Dosanya daripada ini. Daripada membunuh di bulan haram. Membunuh di bulan haram. Jadi dengan turun ayat ini Allah membantah orang musyrikin yang mereka mengejek kaum muslimin. Kalian membunuh orang di bulan haram. Salah. Allah tidak mengatakan itu benar. Allah mengatakan salah. Makanya disebutkan Nabi SAW membayar diat atas terbunuhnya Amr bin Hadrami. Rasulullah SAW kembalikan harta rampasan tersebut, dikembalikan. Memang salah. Tapi kalian jangan mengejek kita. Kalian lebih parah. Kesalahan yang kalian lakukan oleh kaum musyrikin Arab, orang Quraisy parah. Yang pertama, kalian menghalangi dari jalan Allah. Kalian sendiri tidak beriman kepada Allah, kalian musyrikin. Bahkan kalian menghalangi orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufrun. Kalian menghalangi orang dari Masjidil Haram. Orang tidak boleh dari Masjidil Haram. Bahkan kalian mengusir penduduk tanah haram, yaitu para sahabat Nabi SAW. Para sahabat disuruh keluar dari tanah haram. Akhirnya mereka harus berhijrah. Ini semua, masing-masing ini lebih besar dosanya daripada, ini masing-masing dosanya lebih besar ya. Masing-masing dari 4 perkara ini dosanya lebih besar daripada membunuh di bulan haram. Apalagi terkumpul 4 perkara tersebut. Ya, makanya setelah itu Allah mengatakan wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah lebih besar daripada dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah tersebut wal fitnatu akbaru minal qatl, ada yang mengatakan fitnah maksudnya adalah kesyirikan, ada yang mengatakan kekufuran. Ada yang mengatakan mengganggu kaum muslimin dengan mengusir mereka, lebih besar daripada pembunuhan yang terjadi di bulan haram. Ini dalil bahwasanya dosa besar bertingkat-tingkat ya. Akbar, kata Allah, akbar indallah ya. Wal fitnatu wal fitnatu akbar minal qatl, dan juga minhu akbar indallah, menunjukkan dosa besar juga bertingkat-tingkat. Baik. Dengan demikian bahwasanya kaum musyrikin tidak pantas untuk mencela kaum muslimin sementara perbuatan yang mereka lakukan lebih parah. Tapi setelah itu Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Perhatikan, dan mereka senantiasa tidak henti-hentinya kaum musyrikin Arab. Yuqatilunakum, menyerang kalian. Buat apa mereka memerangi kaum muslimin? Bukan cari dunia. Mereka jengkel sama kaum muslimin, mereka usir. Kalau mereka kaum muslimin sudah pergi, kan harusnya mereka senang sudah pergi meninggalkan Mekah. Enggak, mereka tidak puas, mereka serang. Dalam perang Badar mereka serang, dalam perang Uhud mereka serang, dalam perang Khandaq mereka serang. Ya, dan mereka benci dengan kaum muslimin. Tujuannya bukan karena duniawi, bukan. Apa tujuannya? Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Tujuan mereka adalah agar mengembalikan kalian kepada kesyirikan, agar kalian murtad. Jika mereka mampu memurtadkan kalian, mereka lakukan. Subhanallah, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menyampaikan tafsir daripada ayat ini ya, beliau menyebutkan bagaimana ya, ini berlaku bagi seluruh kaum kafir ya. Mereka banyak mengganggu kaum muslimin bukan karena duniawi, bukan. Terkadang kaum muslimin yang diganggu orang miskin, bukan orang kaya, orang miskin. Tapi mereka hasad. Mereka tidak suka melihat kaum muslimin yang bertauhid. Mereka tidak suka melihat kaum muslimin wanita kaum muslimin berjilbab. Mereka tidak suka kaum muslimin yang pergi ke masjid beribadah 5 kali sehari kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak suka melihat kaum muslimin yang berpuasa, mereka benci. Mereka tidak suka dengan tauhid. Kaum muslimin rata-rata sekarang, zaman sekarang, bukan orang miskin-miskin rata-rata. Tapi kalau sudah minoritas biasanya terintimidasi, terganggu ya. Bukan karena ingin duniawi, tidak, tapi mereka jengkel, mereka ingin kaum muslimin murtad, mereka ingin. Bahkan orang-orang kafir tersebut mengeluarkan biaya yang banyak. Lihat bagaimana pendakwah-pendakwah yang ingin menjadikan kaum muslimin murtad, sampai mereka dikirim ke kampung-kampung, ke daerah-daerah dengan uang yang banyak. Kalau berhasil memurtadkan seorang muslim akan dapat bonus dari pusat sekian-sekian, ya. Allah telah berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah."
Orang-orang kafir mereka berinfak ya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi mereka ingin orang muslim itu, kaum muslimin murtad, mereka senang. Padahal tidak ada kenikmatan dunia yang mereka dapat, tapi mereka karena melampiaskan kejengkelan, hasad mereka bisa terlampiaskan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Dan mereka senantiasa tidak henti-hentinya untuk meraih kalian harta agar mereka bisa mengembalikan kalian kepada kemurtadan. Allah ingatkan kepada kaum muslimin, "Wa may yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Siapa di antara kalian yang meninggal dalam kondisi kafir, ya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum." Siapa di antara kalian ya yang murtad dari agamanya, dari Islam maksudnya, murtad dari Islam, fayamut wa huwa kafir, lantas dia mati dalam kondisi kafir, fa ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah yang gugur amalan mereka. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Amal mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka kekal di neraka, intinya kekal di neraka. Taib, di sini Allah mengingatkan hati-hati kaum muslimin jangan sampai murtad. Ya. Peringatan dari Allah. Ya. Artinya kaum kafir ya tidak henti-hentinya menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah, ingin memurtadkan. Ya. Tadi di antara perbuatan mereka wasaddun an sabilillah, mereka menghalangi dari jalan Allah. Dan saddun an sabilillah ini banyak yang mereka lakukan. Bagaimana cara menghalangi seorang dari jalan Allah dengan dibuatkan orang-orang kafir kan masuk ke negeri kaum muslimin, dibuatlah hiburan-hiburan yang buat orang tidak ingat kepada Allah. Dibuatlah hiburan-hiburan, dibuatlah film-film ya. Dibuatlah permainan-permainan yang buat orang lari dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kelezatan dunia. Ya, orang banyak tenggelam dengan dunia, lupa dengan akhirat. Dari sisi yang lain, dari sisi syubhat yang disampaikan, syubhat, pikiran-pikiran, keraguan terhadap Islam, liberal, macam-macam. Ini semua menghalangi di jalan Allah. Dosa besar. Ya. Dosa besar. Ya. Itu cita-cita mereka, ingin agar kita meninggalkan Islam. Dengan perlahan-perlahan. Ya. KTP-nya Islam, tapi hati Islam dalam hatinya tidak ada. Benci dengan agamanya sendiri, ingin bebas dengan liberalnya, dan macam-macamnya. Ya. Maka Allah ingatkan, hati-hati, karena ini mereka tidak berhenti-berhenti. Wala yazaluna, senantiasa. Maka Allah mengatakan wa may yartadi minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad, hati-hati. Fayamut wa huwa kafir, kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir. Jadi siapa yang murtad kemudian mati kafir, maka amalnya gugur semuanya. Ini syaratnya. Mati dalam kondisi kafir. Ya. Artinya apa? Jika tidak demikian, maka tidak gugur amalannya. Ini ada khilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki memandang kalau seorang murtad otomatis gugur amal dia. Kapan dia melakukan kesyirikan akbar, kapan dia murtad percaya sama dukun, gugur amal seluruhnya. Meskipun dia bertobat, ulangi dari nol lagi. Ulangi dari nol. Meskipun dia bertobat setelah itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Imam Syafi'i berpendapat kalau seorang murtad di tengah jalan, dia Islam, dia sudah haji, sudah umrah, kemudian dia murtad. Dia murtad, tapi kemudian dia taubat kembali. Kalau dia murtad, kemudian dia taubat kembali, maka tidak gugur amalnya. Kapan amalnya gugur? Kalau dikatakan fayamut wa huwa kafir, meninggal dalam kondisi kafir, itu baru gugur. Tapi kalau dia bertobat, amalnya tadi kembali lagi, tidak jadi gugur. Ya. Ini ada khilaf dan pendapat Syafi'i cukup kuat. Jadi orang yang murtad kemudian dia taubat kembali, maka amalnya yang pernah dia lakukan sebelum dia murtad tetap diterima oleh Allah. Dia misalnya sebelum murtad dia berhaji, umrah, kemudian dia murtad.
gugur ya. Tapi dia begitu masuk Islam lagi, kembali lagi amal tersebut. Tidak jadi gugur. Dia hanya gugur total seluruhnya kalau dia meninggal dalam kondisi kafir ya. Faulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah, mereka di sini ini secara ilmu nahwu aja kembali kepada man. Karena man umum ya. Umum, maka mereka di sini jamak ya. Karena barang siapa yang murtad maka mereka ya, tidak jadi masalah. Faulaika, mereka kembali kepada man. Mereka itulah orang-orang yang gugur amalan mereka di dunia dan akhirat ya. Dan wa ulaika ashabun nar, dan mereka di neraka jahanam, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Waliyadzubillah, ini bahayanya kalau orang murtad murtad pada dalam kehidupannya, meninggal dalam kondisi murtad. Taib. Satu ayat lagi, masih ada waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu" ya. Innal ladzina amanu alladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya kata Allah, sungguhnya orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fisabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka ini orang berharap rahmat Allah. Mereka lah yang mengharapkan, yang berharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun dan penyayang. Baik, di sini Allah menyebutkan 3 amal yang luar biasa. Yang pertama, amal pertama iman. Kemudian amal yang kedua adalah hijrah. Amal ketiga adalah jihad. Tapi semuanya harus di jalan Allah, karena Allah, harus ikhlas. Baik, iman jelas ya, ini adalah landasan membedakan antara kafir dengan mukmin dengan iman. Membedakan antara orang yang masuk surga dengan masuk neraka adalah dengan iman. Iman adalah landasan. Dengan iman seorang akan berbahagia, dengan beriman seorang akan tentram ya. Dia beriman. Yang kemudian di atas iman tersebut dia berhijrah. Hijrah kita tahu ada artinya meninggalkan. Hijrah artinya secara bahasa meninggalkan. Jadi ada dua bentuk, yaitu meninggalkan maksiat ya. Ini hijrah umum, hijrah maknawi, orang bilang hijrah maknawi itu hijrah umum. Kemudian yang kedua meninggalkan tempat tinggal. Ya, seperti dilakukan oleh para sahabat, meninggalkan kota Mekah. Padahal di situlah tempat tinggal mereka, tanah kelahiran mereka, di situ harta mereka, di situ perdagangan mereka tinggalkan. Ini orang, namun ingat, berhijrah harus karena Allah. Berhijrah harus ikhlas karena Allah. Karena hijrah ada yang karena duniawi, ada yang karena Allah. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, ya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibu imra'atan yatazawwajuha fa inna hijratu ila ma hajara ilaih. Ya. Fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka itu yang dia dapatkan. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasuli. Barang siapa hijrahnya karena Allah Rasulnya. Maka ketika seorang berhijrah meninggalkan maksiat bukan karena enggak enak diomongin orang, karena teman-temannya semua sudah hijrah, enggak. Dia meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah karena Allah, bukan karena cari perhatian, bukan karena ingin dipuji-puji, dia ingin posting agar dipuji-puji, enggak, itu tidak ikhlas. Hijrah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan riba harus karena Allah, meninggalkan rokok harus karena Allah. Meninggalkan musik harus karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena yang lain, karena Allah.
Yang kedua hijrah meninggalkan tempat tinggal, ini meninggalkan tempat tinggal, dia harus pindah ke tempat tinggal yang lain karena situ tempat maksiat, dia tidak bisa leluasa menjalankan ibadah kepada Allah. Dia khawatir dengan anak-anaknya yang tinggal di daerah situ, bisa terpengaruh dengan orang sekitar, maka dia meninggalkan semuanya karena Allah. Jadi hijrah artinya meninggalkan. Adapun jihad adalah berkorban, ya. Berkorban harta, berkorban nyawa untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, barang siapa yang berjuang agar kalimat Allah yang tertinggi. Jihad bisa dengan pedang, bisa dengan lisan, ya. Dia dengan pedang tidak selalu bisa dikerjakan karena ada syarat-syaratnya, di antaranya harus ada pemimpin yang memimpin perjuangan tersebut agar bisa membuahkan hasil, harus ada pemimpinnya, bukan jihad sendiri-sendiri, tidak boleh. Adapun jihad dengan lisan sampai sekarang tetap dilakukan dengan berdakwah, menjelaskan indahnya Islam, membantah kesyirikan, membantah kebatilan agar orang mengenal Islam, orang masuk Islam. Alhamdulillah banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita di negara-negara non-muslim, negara-negara kafir. Betapa banyak orang-orang kafir masuk Islam, mengetahui dengan perjuangan saudara-saudara kita di sana, ya, bagaimana mereka bisa berdakwah dan akhirnya banyak mengenal Islam. Perhatikan di sini di akhir ayat kata Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah yang berharap rahmat Allah. Jadi mereka tidak pede, tetap tidak pede. Namun tetap husnudzon. Husnudzon kepada Allah. Ya. Maksudnya apa? Mereka sudah beriman, sudah berjihad, sudah berhijrah, tetap aja mereka berharap rahmat Allah. Namanya ini menunjukkan namanya kita berharap itu harus melakukan sebab. Pingin punya anak ya nikah, terus digauli istrinya, berdoa semoga punya anak. Jangan pingin punya anak tapi tidak menikah, ini gimana? Nunggu mukjizat lagi. Ya. Sama, mereka ini mengharap rahmat Allah setelah mereka melakukan amal soleh. Mereka beriman, mereka berhijrah, mereka berjihad. Mereka tidak pede, tidak sombong, tidak ujub. Mereka tetap berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi husnudzon, Allah akan merahmati mereka dan mereka lebih berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi Allah gambarkan bahwasanya mereka ini tidak pede, bukan ujub, tidak pede, tidak ujub. Ya. Tetapi mereka tetap husnudzon kepada Allah. Maka seorang jangan terpedaya dengan amalnya, terpesona dengan amalnya, merasa amalnya hebat. Mereka ini saja Allah mengatakan tetap berharap. Jangan sombong dengan apa yang sudah kita lakukan, jangan ujub apa yang kita lakukan. Allah tutup dengan ayat terakhir, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ada dua tafsiran, ya. Kenapa Allah tutup dengan Allah Ghafurur Rahim? Allah Maha Pengampun. Seakan-akan mereka melakukan maksiat. Padahal mereka tidak maksiat, mereka justru beramal saleh. Kenapa Allah katakan Allah Maha Pengampun? Syekh Utsaimin mengatakan karena ketika beramal pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Seperti kita sholat, kita suruh istighfar. Kita haji, kita habis dari Arafah, kita beristighfar. Habis sholat malam, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di malam, di waktu sahur itu setelah sholat malam. Artinya orang tidak ujub. Dan Allah Maha Pengampun. Artinya kalau Allah tahu kita sudah berusaha, kita tidak ada yang sempurna dalam menjalankan ibadah. Puasa kita nggak beres, sholat kita nggak beres, sholat malam kita nggak beres, sedekah kita masih tidak beres. Tapi kalau Allah tahu kesungguhan hati kita, kekurangan-kurang tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka beriman, mereka berhijrah, mereka berjihad, mungkin ada kekurangan, Allah Ghafurur Rahim. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Tapi pendapat Syekh Sa'di mengatakan Allah Ghafurur Rahim maksudnya amal-amal ini, amal-amal hebat ini akan menggugurkan dosa-dosa. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan dosa-dosa, ya. Dan kita tahu bahwasanya orang kalau banyak melakukan kebajikan-kebajikan, berarti dia punya kebaikan yang sangat banyak. Sehingga kebaikannya bisa jadi seperti lautan kebaikan. Kalau ada dosa-dosa akan lebur semuanya dalam lautan kebaikan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullatain lam yahmil khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kullah maka najis akan lebur. Ya, maka seorang berusaha melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya agar apa? Agar dosa-dosanya diampuni. Karena dosa-dosa bisa diampuni dengan cara bertobat, bisa juga dengan banyak beramal soleh, ya. Tapi demikian saja Ibu Majelis Taklim Al-Ittiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.